Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar Saputra dengan NIM 201011402225 dari kelas 606 TPLP 008 dengan Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Sebelumnya, selamat datang teman-teman. Saya sangat senang dapat berbagi presentasi video ini dengan Anda semua. Dalam presentasi ini, saya akan membahas topik yang penting dan relevan, yaitu sistem informasi eksekutif. Saya berharap presentasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut dan memberikan nilai tambah bagi Anda semua. Terima kasih telah bergabung dalam video ini dengan saya pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi yang pertama-tama, saya ucapkan yaitu atas nikmat syukur dan sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga yang terhormat Bapak Muhammad Khotib Arif Faiz selaku dosen Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan tugas ini. Dan langsung saja saya masuk ke dalam pembahasan materi pada videonya. Yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem yang dibuat hanya untuk digunakan para eksekutif atau top level manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Sistem informasi eksekutif biasanya terdiri dari beberapa modul atau aplikasi seperti dashboard, keuangan, laporan, penjualan, analisis, kinerja bisnis, dan pemodelan bisnis. Dalam membangun sistem informasi eksekutif, para eksekutif menggunakan beberapa konsep dasar yang bertujuan untuk memungkinkan para eksekutif dapat memantau seberapa baiknya perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konsep dasar sistem informasi eksekutif ada 3, yaitu faktor penentu keberhasilan atau critical success factor adalah hal faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, manajemen by exception atau MBE, yaitu perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual sehingga informasi yang dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang ketiga, model mental. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sari dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut penempatan informasi atau information compression, di mana menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Model tersebut memungkinkan seseorang membuat penilaian dan perkiraan untuk memutuskan tindakan yang perlu diambil dan untuk mengembalikan pelaksanaannya. Tugas sistem informasi eksekutif adalah mendokumentasikan seluruh informasi yang ada, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai basis informasi dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Diputuskan untuk membuat suatu sistem informasi eksekutif berbasis web dengan sistem informasi eksekutif yang diharapkan mempunyai fitur-fitur untuk menangani permintaan data dari para jajaran. Sistem informasi eksekutif merupakan implementasi sistem informasi organisasi yang dapat dibagi menjadi subsistem berdasarkan pengelompokan pemakai di dalam organisasi. Yaitu yang kedua, kebutuhan informasi eksekutif. Kebutuhan informasi eksekutif adalah informasi yang dibutuhkan oleh para eksekutif atau pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, strategi yang berkaitan dengan tujuan dan visi perusahaan. Informasi meliputi data dan laporan mengenai kinerja bisnis, proyeksi keuangan, analisis pasar, tren industri, keadaan persaingan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kebutuhan informasi eksekutif harus dipenuhi dengan cepat, akurat, dan efisien. Para eksekutif memerlukan informasi yang relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif pada kinerja bisnis perusahaannya. Oleh karena itu, sistem informasi eksekutif harus dirancang dengan baik dan dapat memberikan informasi yang diperlukan secara real time dengan cara yang mudah dipahami oleh para eksekutif. Eksekutif memiliki tanggung jawab yang unik dan terlibat dalam proses berpikir yang unik.
mereka juga memiliki kebutuhan informasi yang unik juga. Ada 3 penelitian mengenai penggunaan informasi oleh eksekutif, yaitu penelitian yang pertama yaitu penelitian Mintzberg. Mintzberg merupakan orang pertama yang melakukan penelitian formal mengenai kebutuhan informasi eksekutif. Ada 5 kegiatan dasar yang membentuk waktu, yaitu CEO min tugas administrasi, deskripsinya work 22%, panggilan telepon 6%, pertemuan tak terjadwal 10%, pertemuan terjadwal 59%, dan kunjungan 3%. Yang kedua yaitu penelitian Jones dan McLeod. Penelitian mengenai arus informasi masuk dari 5 eksekutif. Para eksekutif tersebut mencakup CEO suatu rangkaian toko pengecer, CEO suatu bank, presiden direktur suatu perusahaan asuransi, wakil presiden dan direktur keuangan, dan wakil presiden direktur perpajakan. Yang ketiga yaitu penelitian Rocard dan Tracy. Sukar untuk membedakan usaha pada sistem informasi eksekutif antara penelitian Mintzberg, penelitian 1980 oleh John dan Rocard, dan Michael Tracy. Keduanya dari MIT. Salah satu hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa dari 16 perusahaan diamati, 1 dari 3 penjabat puncak sangat sering CEO menggunakan sendiri komputernya. Salah satu pendukung komputer paling berdedikasi adalah Ben W. Heinemann, CEO dari Northwest Industries. Selanjutnya yaitu membahas komponen sistem informasi eksekutif yang terdiri dari hardware, perangkat atau perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Hardware adalah komponen fisik atau perangkat keras yang digunakan dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Hardware ini bertujuan untuk memproses, penyimpan, mengirimkan data dan informasi dari dan ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik. Tanpa hardware, sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik tidak dapat berfungsi dengan baik. Hardware biasanya dirancang dengan diproduksi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, dan efisiensi dari sistem yang digunakan. Perangkat keras atau hardware yang diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif meliputi 4 komponen, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Komponen ini berfungsi untuk sebagai otak komputer yang melakukan pemrosesan data dan instruksi dari perangkat lunak atau software. CPU yang cepat dan handal akan memungkinkan sistem informasi eksekutif dapat bekerja cepat dan efisien dalam mengolah informasi bisnis. Yang kedua yaitu memori. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara informasi yang diproses oleh CPU. Semakin besar kapasitas memori yang tersedia, maka semakin banyak informasi yang dapat diproses oleh sistem informasi eksekutif dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu penyimpanan massal atau mass storage. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi bisnis dalam jangka waktu yang lebih lama. Penyimpanan massal yang handal dan aman akan memungkinkan sistem informasi eksekutif untuk menyimpan data yang cukup besar dan terorganisir dengan baik. Yang keempat yaitu perangkat input dan output atau input dan output device. Komponen ini berfungsi sebagai jembatan antara sistem informasi eksekutif dengan pengguna atau penggunaannya. Perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner digunakan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam sistem. Sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, speaker digunakan untuk menampilkan dan menghasilkan hasil pengolahan informasi dari sistem. Kemudian perangkat lunak atau software. Penjelasan sistem informasi eksekutif pada software itu adalah program-program komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis secara efektif dan efisien kepada para eksekutif atau manajer di suatu perusahaan. Perangkat lunak komputer dasar diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif, yaitu meliputi 4 komponen seperti hardware tadi, yaitu sistem operasi atau operasi sistem. Merupakan program utama yang mengontrol sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sistem operasi membantu mengelola sistem informasi eksekutif secara efisien, termasuk mengatur tampilan, pengelolaan memori, manajemen file,
dan folder, dan menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Yang kedua yaitu basis data atau database management system. Database management system atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memanajemen data dalam sistem informasi eksekutif. DBMS membantu dalam mengorganisasikan data, pengambilan data, dan pembaruan data. Dengan menggunakan DBMS, para eksekutif dan manajer dapat memperoleh akses cepat dan mudah ke informasi bisnis yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu aplikasi perangkat lunak atau software application. Aplikasi perangkat lunak adalah program-program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada sistem informasi eksekutif seperti pembukuan, manajemen sumber daya manusia, analisis data, dan perencanaan bisnis. Aplikasi ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda-beda sehingga para eksekutif dan manajer dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan efektif. Keempat yaitu perangkat lunak jaringan atau network software. Perangkat lunak jaringan digunakan untuk mengatur komunikasi antara sistem informasi eksekutif dengan jaringan dan internet. Perangkat lunak ini memungkinkan para eksekutif dan manajer untuk berbagi informasi dengan mudah dan aman melalui jaringan atau internet. Beberapa contoh perangkat lunak jaringan yang umum digunakan adalah web browser, email client, dan aplikasi chat. Kemudian yang terakhir pada penjelasan kali ini yaitu penjelasan sistem informasi eksekutif, yaitu faktor-faktor penentu apa saja yang menjadi keberhasilan penerapan sistem informasi eksekutif, yaitu meliputi 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Apa sih itu sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen? Jadi sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen adalah seseorang di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas proyek atau inisiatif tertentu, memastikan bahwa proyek tersebut mendapatkan dukungan dari para eksekutif perusahaan yang lebih tinggi. Sponsor eksekutif ini memiliki pemahaman yang baik tentang proyek tersebut dan komitmen untuk memastikan bahwa proyek dapat berhasil dan memberikan manfaat yang diharapkan. Sponsor eksekutif yang baik harus memiliki pemahaman yang cukup tentang proyek, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan risiko-risiko yang terkait. Mereka harus dapat memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana proyek tersebut harus dilakukan dan memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang cukup disediakan untuk proyek tersebut. Yang kedua yaitu sponsor operasi. Sponsor operasi adalah seseorang di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu proyek atau inisiatif tertentu dijalankan secara efektif dan efisien dalam operasional sehari-hari. Sponsor operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek dijalankan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa hasil yang diharapkan dicapai. Dalam konteks penerapan sistem informasi eksekutif, sponsor operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi eksekutif berjalan lancar dalam operasional sehari-hari dan memberikan manfaat yang diharapkan. Mereka harus memastikan bahwa sistem informasi eksekutif diimplementasikan dengan tepat dan memastikan bahwa sistem informasi eksekutif memiliki keterampilan dan pelatihan yang cukup untuk penggunaan sistem dengan efektif. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi videonya saya pause atau berhentikan karena ada suara ayam yang mengganggu video tersebut atau mengganggu suara pada video tersebut. Jadi videonya saya berhentikan dan saya ingin melanjutkan pembahasan yang tadi telah diberhentikan pada pembahasan tersebut. Jadi saya langsung lanjut saja pada penjelasannya. Staf jasa yang ketiga yaitu staf jasa informasi yang sesuai. Staf jasa informasi yang sesuai adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung sistem informasi eksekutif di perusahaan mereka. Bertanggung jawab memastikan bahwa sistem informasi manajemen dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan informasi eksekutif perusahaan. Staf jasa informasi yang sesuai harus memiliki keterampilan teknis yang kuat, termasuk pemahaman yang baik tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem informasi eksekutif.
serta kemampuan untuk memecahkan masalah teknis. Mereka juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan informasi eksekutif perusahaan dan bagaimana sistem informasi eksekutif dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat yaitu teknologi informasi yang sesuai. Teknologi informasi yang sesuai adalah teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi eksekutif yang dapat memenuhi kebutuhan informasi eksekutif perusahaan. Teknologi ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan proses penyimpanan dan menyajikan informasi. Penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan membantu perusahaan untuk memperoleh manfaat dari sistem informasi eksekutif seperti pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Manajemen data yang kelima yaitu manajemen data. Pada sistem informasi eksekutif, sistem informasi adalah proses pengelolaan data perusahaan yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi eksekutif. Manajemen data meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data yang diperlukan dalam sistem informasi eksekutif. Manajemen data yang efektif sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem informasi eksekutif akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Dalam sistem informasi eksekutif, manajemen data yang baik dapat membantukan perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis dengan lebih efektif serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kaitan yang jelas yang keenam yaitu kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Kaitan yang jelas antara sistem informasi eksekutif antara tujuan bisnis dapat dilihat dari beberapa hal, antara lainnya yaitu pemantauan kinerja bisnis, pengambilan keputusan yang tepat, pengendalian biaya, serta perbaikan proses bisnis. Dengan demikian, kaitan yang jelas antara sistem informasi eksekutif dan tujuan bisnis adalah bahwa sistem informasi eksekutif alat yang sangat penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu manajemen atas penolakan organisasi terhadap sistem informasi eksekutif dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lainnya yaitu kurangnya pemahaman tentang manfaat sistem informasi eksekutif, ketidakcocokan antara sistem informasi eksekutif dan kebutuhan organisasi, ketidakmampuan atau kesulitan dalam menggunakan sistem informasi eksekutif, serta kurangnya dukungan manajemen atas penggunaan sistem informasi eksekutif untuk menolakkan organisasi terhadap sistem informasi eksekutif. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor di atas dan mengambil tindakan yang sesuai. Dalam hal-hal peran ini, manajemen sangat penting untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa sistem informasi eksekutif sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi serta mudah digunakan oleh karyawan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem informasi eksekutif agar dapat memperbaiki atau mengubah sistem informasi jika diperlukan. Yang ke-8 yaitu manajemen atas penyebaran dalam evolusi sistem. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem pada sistem informasi eksekutif sangat penting untuk memastikan keberhasilan penggunaan SIE atau sistem informasi eksekutif dalam jangka panjang. Dalam keseluruhan, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem pada sistem informasi eksekutif melibatkan proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam organisasi. Penting untuk memastikan bahwa SIE tetap relevan dan efektif dalam mendukung keputusan bisnis dan dapat mengikuti perubahan bisnis dan teknologi. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan penerapan sistem informasi eksekutif dan dapat mendapatkan manfaat dari sistem ini dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Jadi penjelasan atau kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi eksekutif dalam pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi eksekutif dapat memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, dan relevan kepada para eksekutif perusahaan. Sistem informasi eksekutif terdiri dari beberapa komponen termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur,
dan orang. Untuk keberhasilan penerapan sistem informasi eksekutif, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti dukungan dari manajemen, desain sistem yang tepat, kualitas data keterampilan, pengguna perubahan budaya, dan pengukuran keberhasilan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Atau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.